Lauzi berkata, lakukan hal yang sulit ketika hal tersebut masih mudah, dan lakukan hal besar ketika hal tersebut masih kecil. Perjalanan ribuan mil harus dimulai dari satu langkah. Kebanyakan orang itu punya ambisi ingin meraih sesuatu dengan cara instan, ingin menjadi orang yang pintar dengan cara yang instan, sehingga ia mencontek, ingin menjadi tokoh intelektual dengan cara instan, sehingga dia melakukan plagiat atau dia karyanya dibuat oleh orang lain, atau dia ingin menjadi atlet dengan cara instan, akhirnya dia pakai doping atau memakai steroid. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat orang tidak matang. Ingin menjadi kaya dengan cara instan, akhirnya ikut pesugihan, merampok, mencuri, korupsi. Lauzi mengatakan lakukan hal yang sulit ketika hal tersebut masih mudah. Jadi lakukan pekerjaan yang kita bisa dulu, yang mudah-mudah dulu. Janganlah langsung lakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Orang yang terbiasa dengan bisnis yang kecil-kecil, lalu dia meningkat sedikit demi sedikit, kemudian sampai dia menjalani bisnis yang besar, itu biasanya dia lebih bisa survive ke depannya. Dibanding orang yang tidak punya pengalaman dari bisnis yang kecil, lalu mencoba-coba untuk langsung memegang bisnis yang besar. Alhasil ya kalau tidak gagal, kena tipu atau salah hitung, atau ya tidak mendapatkan keakuratan karena ia melakukannya tanpa pengalaman sebelumnya. Alangkah pentingnya kita menghargai namanya proses di sini. Proses itu harus kita nikmati, proses itu harus kita jalani. Sehingga ketika kita mencapai target yang besar, kita memiliki kematangan. Lauzi juga berkata, alam tidak berjalan tergesa-gesa, namun segala sesuatunya terselesaikan. Kita lihat tentang sejarah pendiri bangsa misalnya. Contohnya bangsa Tiongkok ketika dipimpin oleh Mao Zedong. Ya, Mao Zedong ini ingin mengalahkan dominasi Barat dalam hal ekonomi. Akhirnya ia memiliki ambisi besar, yaitu dengan memproduksi baja. Jadi rakyat diperintahkan untuk memproduksi baja, sehingga hutan-hutan, pohon-pohon ditebang untuk menjadi bahan bakar membuat baja. Seperti petani sudah ditinggalkan. Masyarakat banyak yang memproduksi baja sebanyak-banyaknya. Alhasil terjadi panceklik, terjadi krisis pangan pada saat itu. Dan banyak rakyat yang kelaparan, kemudian rakyat tersebut banyak yang merampok, mencuri, yang akhirnya juga dibunuh juga oleh pasukan revolusi saat itu. Nah, ini kan ambisi yang terlalu menggebu-gebu. Juga banyak hal yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia yang ingin melakukan revolusi secara besar-besaran dengan cara cepat, tapi berujung pada kegagalan. Seperti Adolf Hitler, bahkan mohon maaf, Bung Karno juga terlalu tergesa-gesa melakukan revolusi. Sehingga banyak kebijakan-kebijakannya yang terkesan diktator. Akhirnya Bung Karno juga jatuh dari jabatannya. Memang segala sesuatu itu harus berjalan tanpa tergesa-gesa. Kita berjalan selangkah demi selangkah dengan langkah-langkah yang pendek. Hitunglah kita melangkah 100 meter. Ketika sampai 100 meter kita tidak akan terlalu lelah karena langkah kita pendek-pendek. Tapi kalau kita menggunakan langkah yang panjang-panjang, artinya kita melangkah dengan langkah yang panjang dan cepat untuk mencapai target 100 meter, mungkin ketika kita sampai di tujuan kita yaitu di 100 meter, kita akan lebih kelelahan. Mungkin kaki akan lebih sakit di situ karena terlalu tergesa-gesa. Alam berjalan tidak tergesa-gesa, namun segala sesuatunya terselesaikan.
alangkah baiknya kita ini dalam menyelesaikan segala sesuatu itu dengan cara yang akurat. Tidak terburu-buru, tidak terlalu ambisi diselesaikan secara cepat-cepat. Karena sesuatu yang diselesaikan dengan cepat-cepat itu akan lebih cepat telah juga. Ambil contoh, kalau kita lihat pertandingan antara Floyd Mayweather dengan Conor McGregor yang menjadi pertandingan yang mahal saat itu ya. Conor McGregor adalah seorang atlet MMA yang menantang Floyd Mayweather sebagai seorang petinju yang tak terkalahkan. Kalau kita lihat di awal-awal, Conor McGregor sangat ambisius, bergerak dengan sangat cepat, tergesa-gesa, ingin mengalahkan Mayweather. Tapi Mayweather lebih cenderung untuk bertahan dulu. Dan ronde-ronde akhir, barulah ia mengeluarkan pukulan-pukulan yang sangat tajam sehingga Conor McGregor saat itu kelelahan dan harus KO. Dan ini menunjukkan bahwa Mayweather ini sangat pandai atau sangat pintar dalam mengatur emosinya sehingga dia tidak mudah terpancing dengan provokasi-provokasi, pukulan-pukulan cepat dari Conor McGregor. Dia tetap bertarung dengan caranya, yaitu perlahan-lahan tapi tepat pukulannya sehingga dia akhirnya bisa menang. Dan kita lihat juga banyak orang-orang yang tergesa-gesa ingin cepat sukses tapi justru hasilnya malah berantakan. Kita juga lihat misalnya ada orang yang dia bekerjanya santai-santai saja tapi dia lakukan dengan cara sungguh-sungguh dan itu berhasil. Tapi banyak yang melakukan dengan secara cepat. Ketika dia mengalami satu kegagalan, dia akan mudah drop, dia akan mudah kecewa, dia akan mudah patah semangat. Tapi kalau orang yang telaten, dia melakukan tidak terburu-buru, benar-benar akurat. Kalau hasilnya tidak sempurna, dia bisa mengulang lagi, atau gagal, dia bisa mengulang lagi. Dia tidak terburu-buru untuk sukses, dia tidak terburu-buru agar segera mencapai target. Dan semua pekerjaannya yang penting adalah terselesaikan. Bukan cepat-cepatan, tapi terselesaikan.